Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eee, Kami dari kelas SKDB ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai Advanced Encryption Standard. Sebelumnya, kami perkenalkan diri, nama saya Fajrudin, NIM 20200120175 dan teman saya Zulfikar. Sama saya Zulfikar Galiga Rinardi dengan NIM 20200120185 dan Zaidan. Dan saya sendiri Zaidin Ahmad Naufal dengan NIM 20200120120161. Selanjutnya kami akan oke, next slide. Selanjutnya, ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara Zaidan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari AES. Yang sebelumnya ada DES itu sudah dianggap tidak aman karena banyak terjadi kontroversi. Yang kedua adalah jumlah bit pada kunci DES yang dianggap terlalu kecil, yaitu hanya 56 bits. Akibatnya DES rawan terhadap serangan brute force. Kemudian selanjutnya dengan tidak amannya DES, perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai penggantinya DES. National Institute of Standard of Technology atau NIST mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk sebuah standar kriptografi yang baru. Kemudian NIST mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AES. Next slide. Nah, dengan persyaratan untuk menjadi algoritma baru itu ada satu, yaitu termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetris berbasis chip per block. Yang kedua itu seluruh rancangan algoritma harus publik atau tidak dirahasiakan. Kemudian panjang kunci fleksibel 128 atau 190 dan 256 bit. Untuk ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Kemudian yang terakhir, algoritma dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Kemudian selanjutnya. Nah, dari diadakannya lomba yang ada di penjelasan di atas, terdapat 5 finalis lomba, yaitu yang pertama ada Rich Dial dengan 86 suara, kemudian ada Serpent dengan 59 suara, kemudian ada Two Vice dengan 31 suara, dan kemudian RC6 dengan 23 suara, kemudian ada Mars dengan 13 suara. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Rich Nail dengan 86 suara. Pada bulan November 2001, Rich Nail ditetapkan sebagai AES. Kemudian diharapkan dengan dipilihnya Rich Nail diharapkan menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Selanjutnya. Dengan dipilihnya Rich Nail memiliki spesifikasi algoritma, yaitu yang pertama Rich Dial mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Kemudian panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256 bit, maka dikenalkan AES 128, AES 192, dan AES 256. Selanjutnya. Kemudian ini ada tabel pajangan kunci. Dari AES 128 ada 4, kemudian ukuran bloknya ada 4, jumlah putarannya adalah 10 putaran. Untuk AES 192 itu memiliki panjang kunci 4, ukuran bloknya 4, dan jumlah putarannya itu ada 12. Kemudian AES 256 bit memiliki panjang kunci 8, ukuran blok 4, dan jumlah putaran 14. Secara de facto,
Hanya ada dua varian AIS, yaitu AIS 128 dan AIS 256, karena sangat jarang pengguna menggunakan kunci yang panjangnya 192 bit. Selanjutnya, dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat 38. Kemungkinan kuncinya. Kemudian, jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 dikali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Dan jika tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Selanjutnya. Algoritma Risnell. Tidak seperti DES yang berorientasi bits, Risnell beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, yang disebut dengan Wronski. Untuk n-sparing melibatkan operasi substitusi dan pemutasi. Kemudian, untuk garis besar algoritma Risdale yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Ini di luar proses pembangkitan Wronski. Untuk add Wronski melakukan XOR antara state awal atau plain text dengan cipher key. Tahap ini disebut dengan initial run. Terus yang kedua, ada putaran sebanyak NR satu kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah sub byte atau substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi. Kemudian yang kedua ada shift rows, pergeseran baris-baris array states secara warping. Kemudian yang ketiga ada mix column, itu mengacak data di masing-masing kolom array state. Kemudian yang keempat ada add Wronski, itu artinya melakukan XOR antara state sekarang Wronski. Kemudian yang ketiga itu final run atau proses untuk putaran terakhir. Yaitu ada subbytes, shift rounds, dan end Wronski. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zulfikar. Selanjutnya saya akan menjelaskan berikut adalah sebuah coding pada ACE. Yang pertama ini adalah kode untuk lens 16, ini adalah jumlah bits di dalam blok atau kuncinya. Kemudian end rows ini adalah jumlah baris di dalam stage. Lalu selanjutnya end calls ini adalah jumlah kolom di dalam stage. Define round 10 untuk jumlah putaran. Dan selanjutnya untuk INTR ini adalah pencacah pengulangan. Lalu batch stage untuk stage-nya yang sekarang. Lalu struct batch and rows and calls ini adalah kunci pada setiap putaran. Kemudian key expansion ini adalah bangkitkan kunci setiap putarannya. Lalu copy plain text to stage adalah inisialisasi stage sekarang. Untuk kode add Wronski ini adalah XOR key ke dalam stage. Kemudian ada for ini dilanjutkan ke sub-byte stage, substitusi setiap byte dengan S-box, kemudian shift rows, rotasi baris I sejauh I byte. Mix columns mengacak masing-masing kolom, kemudian add Wronski adalah sort key ke dalam stage. Untuk substage sama seperti tadi, substitusi setiap byte dengan S-box, kemudian shift rows, rotasi baris I sejauh I byte. Ini sama sih sama yang sebelumnya. Kemudian copy stage to ciphertext-nya ini hasil dari blok ciphertext. Kemudian algoritma Risdale itu mempunyai 3 parameter. Yang pertama adalah plain text. Plain text itu array berukuran 16 byte yang berisi data masukan.
Yang kedua adalah ciphertext. Array berukuran 16 byte yang berisi hasil ekskripsi. Kemudian key. Array berukuran 16 bit yang berisi kunci ciphering, disebut juga cipher key. Sebentar. Dengan 16 byte ini, maka blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan di dalam array 16 elemen. Sama dengan 16 kali 8, yaitu 128. Blok perantek disimpan di dalam matrix of byte yang bernama stage dan berukuran n rows kali n calls. Untuk blok data 128 berukuran stage 4 kali 4 akan muncul seperti gambar berikut ini. Kemudian lanjut. Pada awal inskripsi, 16 byte data masukan in 0, in 1 hingga in 15 disalin ke dalam array stage, sehingga direalisasikan oleh fungsi copy plain text to stage. Ya, state plain text. Jadi inputnya seperti ini, kemudian dijadikan stage, dan menghasilkan output byte seperti ini. Contohnya, yaitu elemen state dan kunci dalam notasi hex, bisa dilihat pada gambar, inputnya seperti ini, lalu state-nya seperti ini, cipher, kemudian hexadecimal notation-nya 32, sehingga menghasilkan 0011001010 yang menghasilkan 1 byte. Kemudian transformasi subbytes. Subbytes memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan sbox, dan berikut adalah tabel sbox-nya. Dan kemudian ini adalah tabel dari sbox-nya juga, termasuk tabel sbox. Contohnya Xbox, tabel Xbox. Dan selanjutnya transformasi cipros akan dijelaskan oleh Fajrudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan transformasi dari cipros. Jadi transformasi cipros itu melakukan pergeseran secara operand siklik pada 3 baris terakhir dari array state. Kemudian jumlah pergeserannya itu bergantung pada nilai baris R, baris R-nya 1, jadi digeser sejauh 1 byte. Jika baris R-nya 2 itu digeser sejauh 2 byte, dan baris R-nya 3 itu digeser sejauh 3 byte. Baris R0 itu tidak digeser. Oke, next. Oke, next. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang 27 BF B4 41 itu misal digeser 1 byte seperti yang setelah saya jelaskan tadi itu, maka yang 27-nya ini akan berpindah ke belakang, dan yang 41 B4 BF-nya itu akan maju. Nah, kemudian yang kedua, misal contoh rotate over 2 bytes itu maksudnya yang baris ininya itu akan berotasi ke depan atau bergeser ke depan. Oke, next. Contohnya seperti tadi, itu sudah dimajukan. Yang 5D-nya ini sudah di depan, 52, 11, sama 98-nya. Kemudian ini yang 30, yang rotate over 3 bytes, itu maksudnya berotasi sebanyak 3 kali. Maksudnya ke depannya 3 kali. Contohnya seperti di bawah ini, yang 30-nya ke depan, 1, 2, 3, kemudian yang AE, F1 sama E5-nya itu ke belakang, bergeser untuk E3-nya. Nah, terus yang rotate over 3 bytes tadi hasilnya ini seperti ini yang di bawah,
Nah, oke, untuk selanjutnya bisa dihapus dulu Mas Zul. Kemudian ada transformasi mixed column. Jadi transformasi mixed column ini mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX mod dalam kurung itu X pangkat 4 ditambah 1. Nah, setiap kolomnya itu diperlakukan sebagai polinom 4 suku 4 dikurangin suku pada GF dalam kurung atau 2 pangkat 8 ya. Nah, AX yang ditetapkan yaitu AX sama dengan 0,3 X pangkat 3 dikali 0,1 X kuadrat ditambah 0,1 X dan 0,2. Oke, selanjutnya. Nah, itu akan jadi seperti ini hasilnya. Oke, next. Nah, setelah seperti tadi itu hasil transformasi Shifrow-nya itu kan sebelumnya itu kan D4, E0, B8, 1E seperti ini. Nah, yang kolom pertamanya itu yang salah Zul. Yang mohon maaf ini yang D4, BF, 5D sampai 30 itu ke bawah kolom pertama. Nah, ya dari D4 sampai 30 ini dikalikan yang kolom pertamanya itu dikalikan seperti ini ke 02, 01, 01, 03. Nah, hasil perkaliannya itu D4 kali 02 jadi 04 itu seperti yang dijelaskan tadi oleh saudara Zulfikar pada tabel Xbox-nya itu ada hasil perkalian dari byte-nya itu sendiri dan ini adalah hasil dari perkaliannya yaitu 04 66 81 E5. Jadi ini satu persatu ini dikalikan akan menghasilkan seperti ini. Oke, next. Nah, setelah tadi dikalikan semua 4 kolom dikali 4 baris itu hasilnya itu akan seperti ini. Hasil transformasi dari mixed column yang sebelumnya itu, nah ini baru hasilnya. Yang setelah dikalikan tadi satu persatu ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Oke, selanjutnya. Kemudian ada transformasi Tron key. Transformasi ini melakukan operasi XOR terhadap sebuah Ron key dengan array state dan hasilnya disimpan di array state. Nah, ini adalah mohon maaf, ada Ron key-nya ini seperti ini dan hasilnya itu akan disimpan pada array state. Oke, next. Nah, XOR kan kolom pertama state itu dengan kolom pertama round key-nya itu yang tadi sebelumnya Zul bisa digeser dulu. Nah, yang 04 66 81 E5 ini akan yang 04 66 81 E5 ini akan dioperasikan dengan yang A0, FA, FE sama 17. Yang kolom pertama pada ronci ini sama yang 04 66 81 E5 ini. Oke, next tadi halaman selanjutnya. Nah, itu akan menghasilkan seperti ini. Sesuai dengan tabel yang S-box tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Zulfikar, itu akan ketika perkaliannya 1 dikali 1 63 itu yang ada di tabel di S-box-nya itu akan menghasilkan seperti ini. 4 dikali A ini akan menghasilkan A4, kemudian yang 66 di itu F4 FA jadinya 9C, yang 81 sama FE-nya jadi 7F, yang E5 sama 17 saja menjadikan F2. Oke, selanjutnya. Nah, hasil Altron key-nya terhadap keseluruhan kolomnya yang telah tadi dioperasikan itu akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, next slide, Zul. Nah,
Ini ada after subbytes, ada cifro, mix column-nya, terus ada round key-nya, terus setelah ditambahkan oleh round key akan hasil seperti ini. Ada dari round pertama, round kedua, round 3, round 4, round 5 sampai round 6 seperti di bawah ini. Mungkin selanjutnya next round 7, round 8, round 9, round 10 hasil dari semua setelah di after round K ini ada di bawah semuanya. Perhitungannya telah dijelaskan seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh saudara Zulfikar juga. Oke, next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.